Indonesia disebut serpihan surga. Tulisan orang asing ini viral di media sosial. Dikutip dari industri.co.id. Tulisan bagus dari seorang warga asing yang memandang Indonesia dari luar. Ada hikmah yang dapat diambil dari tulisan viral warga asing tersebut, yakni kita sebagai bangsa Indonesia hanya perlu bersyukur. Ia memberi judul "Surga Bukan Cerita". Tulisan yang tidak mencantumkan namanya ini telah beredar luas di banyak grup WhatsApp dan tak sedikit warganet memujinya. Redaksi industri.co.id memandang perlu menampilkan isi tulisan ini untuk menggugah rasa cinta terhadap tanah air. Berikut petikannya. Surga bukan cerita. Musim dingin, ketika salju turun di Eropa atau Amerika Utara, suhu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Artinya, kulkasmu masih lebih hangat. Itulah saat semua tumbuhan mati, kecuali pohon cemara. Itulah saatnya darahmu bisa berhenti menjadi es ketika kamu keluar rumah tanpa pakaian khusus. Musim salju adalah ketika manusia bertahan hidup dan beraktivitas yang mungkin tanpa bisa berjalan jika tak ada bantuan peralatan dan teknologi. Tanpa itu, mati kedinginan. Dan ada satu periode di mana salju berbentuk badai salju. Terbayang apa yang bisa dilakukan selain bertahan hidup di ruangan berpemanas. Padang pasir begitu keringnya, sampai-sampai manusia yang berdiam di sana membayangkan sungai-sungai yang mengalir sebagai surga. Hanya ada beberapa jenis pohon yang bisa hidup dalam suhu bisa di atas 40 derajat Celcius. Keringatmu bisa langsung menguap bersama cairan tubuhmu. Dan keberadaan air adalah persoalan hidup mati, sungguh bukan minyak. Saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yang masih belum percaya bahwa Indonesia itu serpihan surga. Cobalah kamu bercelana pendek, pakai kaos dan sendal jepit, jalan-jalan di Kanada ketika musim dingin, atau jalan-jalan di padang pasir, dijamin mati. Di sini, di negaramu, kapan saja, mau siang mau malam, kamu bisa berjalan-jalan kaosan tanpa alas kaki, mau hujan mau panas. Selamat. Di Eropa, Amerika Serikat paling banter, kamu akan ketemu buah-buahan yang sering kamu pamer-pamerin. Apel, anggur, sunkist, bir, dan semacamnya. Di Timur Tengah, paling kamu ketemu kurma, kismis, kacang Arab, buah zaitun, buah tin. Di Indonesia, kamu tak akan sanggup menyebut semua jenis buah dan sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, bunga-bunga, rempah-rempah, saking banyaknya. Di Amerika Serikat, Eropa, kamu akan ketemu makanan, lagi-lagi sandwich, hotdog, hamburger. Itu saja yang divariasi, paling banter steak, es krim, dan keju. Di Timur Tengah, roti, daging, dan daging lagi. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada ratusan ribu varian makanan. Ada puluhan jenis soto, varian sambal, olahan daging, ikan, dan ayam yang tak terhitung macamnya. Setiap wilayah ada jenisnya. Kue basah, kue kering, ada ribuan jenis. Varian bakso saja sudah sedemikian banyak. Belum lagi singkong, ketan, gula, kelapa, bisa menjadi puluhan jenis nama makanan. Dan tepian jalan dari Sabang sampai Merauke adalah garis penjual makanan terpanjang di dunia. Saya tidak berhasil menghitung penjual makanan, bahkan hanya dari Kemayoran ke Cempaka Putih. Di Indonesia, kamu bebas mendengar pengajian, sholawatan, lonceng gereja, dangdut koplo, konser rock, jazz, gamelan, dan ecrek-ecrek orang amen. Di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, belum tentu kamu bisa menikmati kecuali pakai headset.
Saya ingin menulis betapa surganya Indonesia dari segala sisi. Hasil buminya, cuacanya, orang-orangnya yang cerdas, kreatif dan bersahabat, budayanya, toleransinya, dan guyonannya, keindahan tempat-tempat wisatanya, dan seterusnya. Saya tidak mungkin mampu menulis itu semua meskipun jika air laut menjadi tintanya. Saking tak terhingganya kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bangsa Indonesia. Indonesia ini negara kesayangan Tuhan. Jika kamu tidak mensyukuri itu semua, jiwamu sudah mati. Pesan, janganlah surga kita ini kita hancurkan hanya karena syahwat berkuasa dan keserakahan ketamakan tiada batas. Janganlah kehangatan persaudaraan yang dicontohkan oleh mbah, kakek, opung kita dihancurkan hanya karena kita merasa paling benar dan paling pintar. Tuhan hanya mensyaratkan kamu semua bersyukur agar surga ini tidak jadi neraka. Bahkan andai kamu sering bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah. Bersyukur itu diantaranya tidak merusak apa-apa yang sudah bagus, baik alam lingkungan, sistem nilai, budaya asli, kebersihan, dan semacamnya. Jika kita merusak alam, alam akan berproses membuat keseimbangan atau keadilan. Politik berjangka pendek jangan sampai merubah surga ini jadi neraka. Jangan berkelahi, pandai-pandailah menahan diri seperti orang berpuasa. Jangan jadi pengikut orang-orang yang haus kekuasaan dan ketamakan luar biasa. Maka kenikmatan apalagi yang hendak kau dustakan? Mari jaga NKRI demi anak dan cucu.